intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Alvin Ari Pradana akan mensimulasikan mata kuliah pembelajaran terpadu dengan menggunakan model connected. Berikut ini simulasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa pada hari ini, Bapak pimpin sendiri ya. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian semua pada hari ini? Pada baik kan? Baik. Pada sudah sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah sudah sarapan semua. Nah ya, pagi-pagi itu harus sarapan agar stamina kuat dan belajarnya jadi semangat ya. Oke. Ya, kali ini Bapak akan absen dulu ya. Yang tidak hadir pada hari ini siapa? Nihil. Alhamdulillah pada masuk semua ya. Nah, bagus. Jadi kalian apabila tidak masuk, sebaiknya mengirim tugas untuk pemberitahuan. Jadi selanjutnya, sebelum mulai pelajaran, kita menyanyi lagu nasional dulu ya. Untuk nyanyi lagu nasional pada hari ini, Bapak pimpin sendiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, gimana tadi menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke? Pada hafal semua ya? Alhamdulillah hafal ya. Jadi kalian apabila di sekolah itu harus datang tepat waktu, kemudian menaati tata tertib sekolah, dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu termasuk sikap disiplin. Jadi kalian itu dimana-mana harus memiliki sikap disiplin ya. Oke, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran pada hari ini yang pertama akan menjelaskan karakteristik ruang dengan benar, kemudian menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam, kemudian yang ketiga mengetahui perbedaan sumber daya alam, yang keempat mengetahui kerjasama sumber daya alam, yang kelima tentang SDA juga, dan yang keenam tentang kegiatan ekonomi, yang ketujuh tentang bidang pekerjaan. Kemudian yang ke-8 hubungan tentang kegiatan ekonomi dan bidang pekerjaan. Nah, anak, pada tahu enggak? Matahari, air, tanah, udara itu termasuk apa?
Ayo siapa yang tahu? Nah, benar siswa Riki. Matahari, air, tanah, dan udara itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kenapa dapat diperbaharui anak-anak? Siapa? Siswa Sunaro. Nah ya benar. Dapat diperbaharui karena proses pembuatannya tidak terlalu lama serta dapat diolah dengan baik. Jadi anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sumber daya alam, kegiatan ekonomi, serta kerjasama sumber daya alam di lingkungan sekitar. Di kali ini kita akan mempelajari tentang sumber daya alam anak-anak ya. Dan kemudian kerjasama sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Jadi pertemuan materi ini kita akan mempelajari tentang sumber daya alam, kerjasama sumber daya alam, lingkungan sekitar, serta kegiatan ekonomi. Kemudian selanjutnya anak-anak, Bapak menjelaskan materinya ya. Coba kalian perhatikan materi berikut di PowerPoint ini. Selamat datang siswa, nama guru Alfian Ari. Hari ini kita akan mempelajari tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, tahukah kalian apa itu karakteristik ruang? Karakteristik ruang adalah suatu ruang di permukaan bumi yang memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Ruang adalah tempat di mana manusia melakukan aktivitas, atau ruang adalah tempat berlangsungnya kegiatan individu dan kelompok. Seseorang memanfaatkan ruang untuk menjalin hubungan dengan individu lain. Contoh halnya seperti memanfaatkan sumber daya alam yang ada di suatu wilayah. Kemudian selanjutnya, tahukah kalian apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam berupa benda mati atau makhluk hidup yang berada di bumi. Sumber daya alam dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya, pernahkah kalian pergi ke pasar atau toko swalayan? Apakah semua barang yang dijual berasal dari daerah kalian? Barang-barang apa saja yang dihasilkan dari daerah kalian? Dan barang-barang apa yang didatangkan dari daerah lainnya? Coba kalian tulis jawabannya di buku kalian masing-masing ya. Kemudian kita akan mempelajari tentang pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam artinya adalah menggunakan atau mengambil manfaat dari sumber daya alam yang ada untuk kepentingan manusia. Nah, sumber daya alam dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak dapat habis atau punah jika digunakan. Karena sumber daya alam ini dapat diperbaharui, dapat didaur ulang, tumbuh, atau dapat dibuat kembali. Contohnya tumbuhan, hewan, air, matahari, angin, dan tanah. Kemudian, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat habis atau punah jika terus-menerus digunakan. Karena proses pembuatan kembali memerlukan waktu yang lama atau berjuta-juta tahun. Contohnya emas, tembaga, nikel, besi, minyak bumi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui diantaranya, yang pertama ada sungai sebagai irigasi untuk mengiiri persawahan. Contoh gambarnya seperti berikut ini. Kemudian yang kedua, waduk atau danau sebagai irigasi,
PLTA, dan rekreasi alam. Contoh gambarnya seperti ini. Dan yang terakhir ada laut, merupakan sumber daya air yang apabila dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal akan memberikan keuntungan dalam jumlah yang sangat besar, diantaranya sebagai sumber protein hewani seperti ikan laut, kerang, dan tempat objek wisata bahari. Contoh gambarnya seperti ini. Kemudian, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui diantaranya yang pertama ada minyak bumi. Manfaat minyak bumi yaitu dapat diolah kembali dan menghasilkan bahan bakar yang kita kenal selama ini, yaitu minyak tanah, diesel, premium, dan lain-lain. Contoh gambarnya seperti berikut ini. Kemudian yang kedua batu bara. Batu bara memiliki peranan yang sangat penting untuk bahan bakar, khususnya kereta api. Manfaat batu bara dapat digunakan untuk keperluan industri dan pembangkit listrik tenaga uap dan pembakaran batu gamping serta genting. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, setelah kalian menyimak penjelasan materi dari Bapak ini tentang pemanfaatan sumber daya alam, kemudian Bapak akan tanya, pemanfaatan sumber daya alam yang kalian ketahui tentang apa? Manfaatan di lingkungan sekitar. Jadi, apa yang kalian ketahui tentang pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar? Nah, benar. Sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dan yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi pada dua sumber daya alam ini, yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, itu manfaatnya seperti sungai. Sungai itu dapat mengairi sawah atau sebagai sistem irigasi. Kemudian ada laut. Laut itu banyak sekali manfaatnya. Apabila kita dapat mengolah dengan baik, maka manfaat laut itu sebagai hewani atau objek wisata. Kemudian sumber daya alam yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pemanfaatannya itu contoh halnya seperti minyak bumi. Kalian tahu gak minyak bumi itu apa aja? Minyak bumi itu seperti halnya di kehidupan sehari-hari kita. Misalkan tentang bensin, solar, dan lain-lainnya itu. Kemudian batu bara juga. Batu bara manfaatnya sebagai bahan bakar kereta api ya, anak-anak. Oke. Nah, selanjutnya Bapak mempunyai media ini tentang sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Ini yang pertama, ada pengertian dari sumber daya alam yang dapat diperbarui atau sumber daya alam abadi. Contohnya itu seperti matahari, air, tanah, dan udara. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang selalu ada dan tidak pernah habis. Kemudian yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang jika dipakai terus-menerus akan habis dan tidak dapat diusahakan kembali dalam waktu yang singkat. Contohnya itu seperti minyak tanah, batu bara, emas, dan besi. Kemudian yang ketiga ada kegiatan ekonomi. Ini sepertinya pemanfaatan sumber daya alam untuk menjalin kerjasama di lingkungan sekitar. Ini ada gambar yang pertama, itu ada nelayan sedang menangkap ikan. Setelah nelayan menangkap ikan ini, kemudian nelayan akan membawa ke pelelangan ikan. Setelah itu, di pelelangan ikan diangkut ke kota atau ke pegunungan. Jadi, disinilah terjadi saling kerjasama untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Kemudian setelah itu,
Setelah diangkut, kemudian dibawa ke pasar ikan, dan disitulah terjadilah kegiatan ekonomi. Di sana ada ibu-ibu yang menjual ikan dan ada yang membeli. Kemudian gambar yang terakhir itu ada yang pertama dan yang keempat itu perkebunan dan kehutanan. Itu termasuk kegiatan ekonomi di dataran tinggi ya anak-anak. Kemudian yang gambar yang kedua ini perikanan, itu termasuk kegiatan ekonomi di daerah laut. Kemudian yang ketiga itu ada peternakan, itu termasuk kegiatan ekonomi di dataran rendah. Nah, setelah kalian melihat dari media yang Bapak paparkan, Bapak akan membagi 5 kelompok dan nanti kalian duduk sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Kelompok yang pertama ada Ariki, Hidayana, Agnes, Ayu, dan Ajija. Dan kelompok 2 ada Cynthia, Dewa, Dewi, Eni, dan Teresia. Dan yang kelompok 3 ada Eva, Hani, Hikmah, Intan, Lita. Dan yang kelompok 4 ada Mary, Darika, Nia, Nita, sama Nur. Dan kelompok yang terakhir, kelompok 5 ada Puput, Rola, Santi, Valen, Siska. Untuk kelompok yang pertama duduk di sebelah pintu. Kemudian untuk kelompok 2 duduk di depan sini ya. Dan kelompok 3 duduk di pojok sana. Dan yang kelompok 4 duduk di pojok sana. Dan yang kelompok 5 duduk di bagian tengah. Oke. Nah, setelah kalian duduk dengan masing-masing kelompoknya, Bapak coba sekarang kalian buka modul kalian di halaman 7. Kalian baca ya tentang kerjasama SDA di lingkungan sekitar. Bacalah modul berikut ini. Kerjasama SDA di lingkungan sekitar. Sumber daya alam di sekitar kita perlu digunakan secara bijak agar tidak cepat punah dan semua manusia bila menggunakan sumber daya alam yang ada. Sumber daya alam di tiap-tiap daerah berbeda-beda, seperti halnya dataran tinggi dan dataran rendah. Berbeda dataran tinggi dengan daerah pantai. Untuk itu, perlu adanya kerjasama antara daerah dataran tinggi dan daerah dataran rendah, serta daerah pantai. Contoh kerjasama sumber daya alam antara dataran tinggi dan dataran rendah yaitu dataran tinggi mengirim buah-buahan dan sayur-sayuran ke dataran rendah. Kemudian dataran rendah mengirim bahan pokok seperti beras dan lain-lain. Kemudian kerjasama dataran tinggi dan daerah pantai yaitu dataran tinggi mengirim buah-buahan dan sayur-sayuran dan daerah pantai mengirim hasil lautnya ke daerah dataran tinggi. Kemudian terjelas kerjasama kegiatan ekonomi. Apa kalian tahu kegiatan ekonomi apa? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan orang untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan yang diperoleh dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kemudian, coba perhatikan gambar berikut ini. Itu yang pertama ada gambar perkebun, yang kedua ada perikanan, yang ketiga ada peternakan, dan yang keempat ada kehutanan. Dari gambar tersebut, bahwasanya kegiatan ekonomi di dataran rendah, dataran tinggi, dan laut itu berbeda. Gambar 1 dan 4, orang sedang berkebun, itu termasuk kegiatan ekonomi di dataran tinggi. Gambar 2, nelayan sedang mencari ikan, itu termasuk kegiatan ekonomi di laut. Gambar 3, orang sedang beternak, termasuk kegiatan ekonomi di dataran rendah. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kegiatan produksi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan manusia menghasilkan barang atau jasa. Kegiatan yang menghasilkan barang, contohnya adalah cocok tanam, mendirikan pabrik, dan usaha kerajinan. Sedangkan kegiatan yang menghasilkan jasa atau pelayan misalnya menjadi sopir angkot, tukang cukur, dokter, dan guru. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen, di mana tujuan dari kegiatan produksi adalah untuk memperoleh keuntungan dari barang atau jasa yang dihasilkan. Contoh kegiatan produksi misalnya perusahaan pembuatan roti yang menghasilkan berbagai produk roti untuk memenuhi kebutuhan besar. Berbagai jenis barang yang dihasilkan dari kegiatan produksi adalah barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Kemudian yang kedua ada kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Kegiatan distribusi sangat bermanfaat agar barang-barang Anda dapat digunakan dengan baik. Kemudian kegiatan 3, konsumsi. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan menggunakan otomatisasi produksi. Contoh kegiatan konsumsi adalah makan, nasi, minum, susu, berpakaian, memakai sepatu, dan naik delman. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Konsumen juga pemakai. Semua pada dasarnya adalah konsumen. Nah, berikut ini beberapa contoh sederhana kegiatan ekonomi yang sering berlangsung. Nah, oke anak, setelah kalian membaca modul, di sana kan ada LKPD ya. Itu tulislah dalam tabel berikut ini kegiatan ekonomi apa saja yang berada di lingkungan sekitarmu. Kemudian tabelnya berisi kegiatan, jenis, pihak yang diuntungkan, serta keuntungan yang didapatkan.
Kemudian setelah kalian mengisi tabel itu, kalian akan mengetahui bahwa kegiatan ekonomi itu apa dan manfaat ekonomi itu apa. Jadi diisi disesuai dengan tabel itu ya anak-anak. Setelah kalian mengisi, kalian mempresentasikan per kelompoknya masing-masing ya. Oke, kelompok yang pertama. Ayo, kelompok siapa dulu yang mau presentasi? Nah ya, kelompok 2. Nah, sip, benar, good job. Beri aplaus untuk kelompok 2 mempresentasikan hasilnya ya. Mungkin ada sanggahan atau saran dari kelompok lainnya. Dan semua presentasi, kalian tahu gak apa itu? Kan di sana kan dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekonomi itu apa. Siapa yang tahu? Jadi kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan orang untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan yang diperoleh dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian kegiatan ekonomi di dataran rendah, dataran tinggi itu berbeda. Nah, kemudian Bapak akan memberikan kuis. Jadi setiap kelompok itu cepat-cepatan untuk angkat tangan. Jadi siapa yang angkat tangan dulu, nanti dia yang akan menjawab ya. Kemudian yang menjawab dengan benar, nanti akan mendapat bintang. Kemudian yang mengumpulkan bintang yang banyak, nanti di akhir pertemuan Bapak akan berikan reward. Sekarang siap-siap duduk ya anak-anak ya. Ayo siap-siap. Nih ada kartu kuis. Bapak akan memberikan kartu ini dan yang menjawab dengan benar nanti akan dapat bintang ya. Yuk, 1, 2, 3. Nah, dari gambar kuis ini, siapa yang tahu? Kanan. Nah ya benar, kelompok 2. Kelompok 2 yang menjawab ya benar ya. Ini termasuk kerjasama sumber daya alam. Contohnya itu seperti ini, menangkap ikan di laut, kemudian dibawa ke lelangan ikan, kemudian diangkut ke kota atau pegunungan, dan dibawa ke pasar ikan. Ini termasuk kerjasama sumber daya alam dengan sekitar. Nah, benar, kelompok 2 mendapat bintang. Kemudian selanjutnya, ayo fokus lagi ya kelompok selanjutnya. Yuk, kelompok 2 ada apa? Angkat tangan lagi. Ini termasuk gambar apa anak-anak? Yuk, siapa yang tahu? Nah ya, kelompok 1. Nah benar, ini termasuk gambar berjemur pakaian di bawah terik sinar matahari. Itu termasuk pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperoleh. Nah, jawaban kelompok 1 benar, beri aplaus. Oke, kelompok 1 dapat bintang ya. Kemudian, ayo ada 2. Ayo kelompok selanjutnya ya. Ini termasuk gambar apa anak-anak? Yuk, siapa yang tahu? Nah, ya kelompok 5. Benar, ini termasuk gambar batu bara. Itu pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya itu batu bara. Nah, good job ya kelompok 5. Kelompok 5 mendapatkan bintang. Dan yang terakhir, ayo siap-siap semua. Ayo yang belum ini kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Yuk. Ini gambar apa anak-anak? Siapa yang tahu cepat angkat tangan. Nah ya, kelompok 1. Nah benar, ini termasuk contoh kegiatan ekonomi di dataran rendah, dataran tinggi, maupun laut. Nah benar, untuk kelompok 1 mendapatkan 2 bintang ya. Nah jadi kuis pada hari ini kelompok 1 mendapatkan 2 bintang,
kelompok 2 mendapatkan 1 bintang, kelompok 3 belum, kelompok 4 belum, dan kelompok 5 1 bintang. Jadi yang belum tetap semangat ya. Untuk pertemuan selanjutnya Bapak akan beri kuis lagi dan kalian harus semangat. Nanti yang mendapat bintang banyak akan mendapatkan reward dari Bapak ya anak-anak. Nah, selanjutnya setelah kuis kita akan mengakhiri pelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri, kesimpulan pembelajaran pada hari ini itu apa anak-anak? Siapa yang tahu? Nah ya benar, kesimpulannya itu pertama, kita dapat mengetahui sumber daya alam di lingkungan sekitar serta pengetahuan dari sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sumber daya yang berasal dari alam, kemudian dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan sehari-harinya. Serta sumber daya alam dibagi menjadi 2. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kemudian di sumber daya alam ini akan terjadilah kerjasama sumber daya alam di lingkungan sekitar. Contohnya seperti tadi di gambar itu ya, nelayan sedang menangkap ikan, kemudian dijual ke dataran tinggi dan dataran rendah. Di sana terjadilah pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian dan yang terakhir, kita akan mengetahui tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan orang untuk menghasilkan pendapatan. Kemudian pendapatannya itu diperoleh dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, gimana anak-anak pelajaran pada hari ini? Senang kan? Alhamdulillah senang semua. Sebelum mengakhiri, Bapak akan memberi soal evaluasi anak-anak ya. Kalian kerjakan dan tidak boleh menyontek. Kerjakan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Oke. Bapak beri waktu 10 menit ya untuk mengerjakan soal evaluasi. Setelah itu kalian kumpulkan. Nah, selanjutnya setelah mengerjakan soal evaluasi, sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Untuk pada hari ini, Bapak pimpin sendiri. Berdoa mulai. Selesai. Berikut simulasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.